teman-teman, di video kali ini Cikose akan menceritakan sebuah film bertema memasak berbalut kungfu berjudul Kung Fu Chef. Pada saat itu, seorang koki handal bernama Wong Bingyi yang diperankan oleh Sammo Hung telah difitnah memasukkan racun pada masakannya. Dan karena banyaknya korban, alhasil dirinya terusir dari desa dan memutuskan untuk berkelana. Bagaimanakah keseruan dari ceritanya? Dan apakah nama baik Wong Bingyi dapat kembali? Kalau begitu, silahkan tonton video ini sampai selesai. Film bermula di acara penjamuan. Ketika itu, Master Yi menemukan bahwa masakan babinya menjadi gosong karena ulah asistennya yang bernama Leng. Dan karena masakan babi adalah bintang dari hidangan penjamuan, akhirnya Master Yi meminjam golok kepala naga yang menjadi warisan turun-temurun untuk mengganti masakan babinya. Dengan menggunakan golok itu, Master Yi langsung memotong daging babi itu dengan sempurna. Kemudian melanjutkan memasak dengan bantuan dari asistennya. Namun tidak lama kemudian semua pengunjung yang memakan masakan babi itu menjadi sakit. Ternyata yang tadi diberikan oleh Leng bukanlah garam, melainkan obat yang menyebabkan orang yang memakan masakannya menjadi sakit perut. Master Yi yang marah langsung mengejar Leng dan menghajarnya. Namun, karena Master Yi adalah kokinya, dirinya lah yang harus bertanggung jawab. Maka dari itu, dia diusir dari desa dan tidak layak menjadi pemilik goloknya. Berpindah ke sebuah sekolah kungfu, saat itu sang guru mengadakan kompetisi bahwa barang siapa yang dapat memindahkan lambang sekolah ke tempat asalnya akan menjadi lulusan pertama yang mendapatkan kehormatan dari sekolah. Seketika itu, semua murid langsung memperebutkannya dan yang memenangkan kompetisi itu adalah Ken, seorang pelajar jago kungfu yang menyukai memasak. Dan salam perpisahan untuk gurunya adalah semangkok mie yang dibuatnya dengan menggabungkan kungfu dan memasak. Kemudian saat Ken pergi, gurunya menyuruhnya untuk berguru tentang masakan kepada Master Koki yang bernama Sum Wai Tak dari restoran Sum. Singkat cerita, ketika Ken sampai di restoran, dia tidak sengaja bertemu dengan gadis bernama Ying yang merupakan adik dari pemilik restoran. Bersamaan dengan datangnya Master Yi ke restoran tersebut. Di sana, Master Yi disuguhkan secangkir teh oleh Ying dan langsung membuat kagum Ching, yaitu sang pemilik restoran. Itu karena Master Yi mengetahui bahan-bahan untuk membuat teh itu secara akurat. Bahkan analisisnya itu membuat Ken penasaran. Master Yi kemudian memesan hidangan yang tidak ada dalam menu, yaitu kubis di air jernih. Seketika itu, pemilik restoran langsung menyanggupinya. Bahkan sang koki yang bernama Sum langsung menyadari bahwa yang memesan hidangan pasti seorang koki. Dan ketika Master Yi mencoba, seketika itu dia terbawa ke masa lalunya ketika sedang bersama kakaknya. Namun komentar tentang masakan itu kurang baik, karena menurutnya pengolahannya telah salah yang mengakibatkan kemurnian dari masakan kubis air jernih menjadi hilang. Setelah mengetahui nama Master Yi, Master Sum langsung menantangnya. Jika dirinya kalah, dirinya akan meninggalkan restoran. Namun jika Master Yi yang kalah, dirinya harus mencuci piring selama setahun. Master Yi yang akhirnya menerima tantangan itu, namun dirinya membutuhkan asisten dan dipilihlah Ken. Makanan yang dibuat oleh Master Sum memang enak, karena itu merupakan menu andalan restoran. Namun menurut Master Yi itu baru lumayan. Saat itu Ying merasa kepanasan ketika menyentuh hidangan Master Yi, karena lapisan kulit dagingnya merupakan gula tipis yang bisa membuatnya tetap panas sehingga seperti masih dalam proses memasak. Dan ketika dicicipi, Master Sum langsung mengakui kekalahannya. Makanan itu bernama 8 bebek keberuntungan, yang sudah lama tidak ada koki yang bisa membuatnya secara sempurna. Ternyata pembuatannya tidak boleh menggunakan pisau, karena kelembutan dan serat dagingnya akan pecah ketika dipotong dengan pisau. Saat itu, Ken mengejar Master Sum yang pergi karena kedatangannya ke restoran adalah untuk berguru padanya. Namun Ken ternyata salah paham, karena Sum Wai Tak yang merupakan ayah dari Ching dan kakak seperguruan dari Master Yi telah meninggal tahun lalu.
Bahkan Ching juga mengetahui kejadian yang telah dialami oleh Master Yi. Namun dirinya yakin bahwa Master Yi tidak bersalah karena seorang yang menyukai memasak tidak akan melakukan itu. Karena sekarang restoran tidak mempunyai koki, Ching akhirnya meminta Master Yi untuk menjadi kokinya. Dan karena Master Yi merasa berkewajiban untuk menjaga restoran Sum, akhirnya dirinya pun menyanggupi walaupun dengan syarat dirinya membutuhkan asisten dan Master Yi menginginkan Ken. Tidak lama kemudian, Ken kembali datang dan langsung menantang Master Yi dalam bidang keahlian memotong. Ken memulainya dengan memotong ikan globe, yang mana kecepatan dan ketajaman pisau sangat mempengaruhi hasil, dan tentu saja hasilnya pun sangat memuaskan. Namun Master Yi tidak mau kalah. Dirinya memotong ikan air tawar yang normalnya rasa dagingnya tidak dapat menandingi ikan globe. Namun setelah dicoba, Ken terkejut dengan rasanya karena ternyata Master Yi memotong dengan pisau dingin yang membuat rasa ikan menjadi lebih lezat. Bahkan yang paling mengejutkan, teknik memotongnya itu tidak membuat ikan mati setelah diambil dagingnya. Karena kagum akan kehebatannya, Ken ingin berguru kepada Master Yi. Bahkan dirinya rela mengasah semua pisau yang telah berkarat dengan sukarela. Beberapa hari kemudian, ketika Master Yi sedang bersama dengan pemilik restoran, dirinya teringat dengan keponakannya, yaitu Jo Wong Kai, yang merupakan pemilik restoran Raja Kanton. Bahkan Master Sum datang ke sana untuk melamar menjadi koki setelah dirinya dikalahkan seseorang dalam pertandingan memasak. Setelah mendengar nama yang mengalahkannya, Jo langsung marah karena suatu alasan yang telah terjadi di masa lalu. Saat itu, ketika Jo masih kecil, ayahnya yang merupakan kakak dari Master Yi sedang marah karena Master Yi menyembunyikan golok kepala naga. Karena golok itu merupakan simbol koki terhebat yang diwariskan turun-temurun. Mereka berdua ketika itu memperebutkannya, bahkan sampai bertarung. Namun ketika Master Yi akan tertimpa cowek besar, sang kakak menyelamatkannya hingga dirinya yang justru terluka. Karena luka itulah ayah Jo kehilangan karir memasaknya dan memilih untuk pergi dari desa. Bahkan faktanya kakak dari Master Yi merupakan koki terhebat yang memenangkan kejuaraan dunia chef selama 2 kali berturut-turut. Master Yi kemudian mengajari Ken dimulai dengan pelajaran memotong. Itu karena seorang koki harus mempunyai kelebihan lain selain memasak, seperti memotong, memikul, menumbuk, dan yang lainnya. Bahkan Ken mendapatkan pelajaran baru ketika memasak sebuah telur, karena di balik hidangan paling sederhana, ternyata menyimpan kesulitan lain dalam membuatnya. Adik pemilik restoran bernama Ying juga diajari Master Yi dalam membuat saus. Namun ada satu keinginan yang masih belum tercapai, yaitu membuat puding kacang kubus yang akan diajarkan oleh Master Yi di kemudian hari. Singkat cerita, beberapa orang sedang makan di restoran mereka. Terlihat mereka menaruh paku di dalam makanan yang bertujuan untuk menghancurkan reputasi restoran Sum. Ternyata mereka semua adalah orang suruhan dari Jo yang berniat membalas dendam kepada Master Yi. Selanjutnya, ketika Ken dan Ying sedang berbelanja, mereka melihat orang-orang yang memfitnah restorannya dan langsung menyerang mereka hingga pusat perbelanjaan itu berantakan dibuatnya. Dan ketika mereka berdua sembunyi dari kejaran, Ken tidak sengaja melihat berita tentang kompetisi memasak yang diadakan setiap 4 tahun sekali untuk menentukan siapa koki terbaik di Cina. Berpikir bahwa itu bisa memperbaiki reputasi restoran, Ken akhirnya meminta Master Yi untuk mengikutinya. Saat itu, Master Yi menolak dan justru menyuruh agar Ken lah yang mengikuti kompetisi itu dan berharap agar Ken bisa berjuang demi restoran sambil memberikan suatu kotak kepada Ken. Singkat cerita, kompetisi pun akhirnya dimulai, sementara Master Yi kembali ke desa untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan juara kompetisi sebelumnya pun ikut berpartisipasi, yaitu Master Tin, seorang master koki dari restoran Raja Kanton, berikut dengan asistennya yaitu Master Sum. Mengetahui hal itu, Ken tetap percaya diri dan yakin jika dia bisa memenangkannya. Dan babak pertama ini dimulai dengan tantangan memotong, yang hanya akan mengambil 2 tim untuk masuk ke final. Saat itu, Ken akan membuat hidangan bernama 4 unggas keberuntungan,
yang bahannya diisi dengan 4 macam unggas. Sedangkan tim lain memasak ikan dan kerang, serta Master Tin yang membuat hidangan kepala kerbau. Para juri menilai masakan semua peserta dari rasa, bahan, dan proses memasak. Oleh sebab itu, tim yang berhasil masuk ke babak final adalah perwakilan dari restoran Sum dan juga restoran Raja Kanton. Setelah Joe mendengar siapa pesaingnya di final nanti, dia dan anak buahnya langsung menyerang restoran, yang diakhiri dengan tertangkapnya Ken dan Ying yang kemudian disekap di dalam lemari pendingin. Tidak hanya sampai di situ, Master Yi yang baru kembali dari desa pun langsung diserang. Bahkan Joe dengan tega mengancam akan membunuh Ken dan Ying di lemari pendingin, yang kuncinya harus diambil Master Yi dari kandang ular beracun. Namun ketika Master Yi akan mengambil kuncinya, dia dihentikan oleh Leng, orang yang dulu memfitnahnya atas suruhan dari Joe. Dia mengatakan kepada Master Yi bahwa kunci itu palsu dan yang asli ada padanya. Kemudian meminta maaf dan langsung membebaskan para sandera agar bisa melanjutkan kompetisi. Kembali ke kompetisi, tantangan di final kali ini adalah menghidangkan sup yang mempunyai tema kemurnian. Itu adalah hidangan tanpa bumbu yang menonjolkan skill memasak, agar orang-orang dapat menikmati kemurnian masakannya. Di sisi lain, Joe kembali mendatangi Master Yi dengan membawa golok kepala naga yang kini telah berkarat. Sebelum menentukan masakannya, Ken mengingat perkataan Master Yi tentang hidangan kubis yang dianggap sebagai makanan terbaik. Oleh sebab itu, Ken mencoba membuat hidangan bernama kubis di air jernih dan langsung mempersiapkan bahan-bahannya. Teknik yang ia pelajari dari Master Yi diaplikasikannya dengan sangat baik, dari menyaring lemak daging sampai mengambil jantung kubis. Kemudian menusuknya dengan jarum agar kubis bisa menyerap sup dengan sempurna. Master Tin juga tidak kalah hebat dengan mengolah hidangannya. Bahkan dia memakai cara sempurna untuk memanaskan masakannya. Berpindah ke Master Yi setelah pertarungan yang cukup panjang, akhirnya Master Yi dapat mengalahkan Joe dan anak buahnya. Kemudian pergi sambil membawa golok kepala naga. Kembali ke kompetisi, akhirnya hidangan mereka berdua telah dicicipi oleh para juri. Dan ternyata hidangan Ken bukanlah tandingan dari hidangan Master Tin. Namun saat wasit akan mengumumkan pemenangnya, Master Yi datang untuk menghentikannya. Kemudian memberikan golok itu kepada Ken untuk memotong hidangan yang ada di dalam kotak yang dibawa oleh Ken, yaitu kacang kubis. Dan ketika Ken membuka golok itu, karat di goloknya langsung menghilang dan langsung memotong kacang kubis itu. Kacang kubis yang ada di dalam sup seketika langsung bercampur dan menghilang. Hidangan kubis itu sangat sederhana, namun menyerupai harta karun setelah diolah dengan seni tinggi dalam memasak, sekaligus mengedepankan tingkat kemurniannya. Master Tin yang ketika itu aneh melihat para juri terdiam, mencoba merasakan makanan lawan, dan setelah mencobanya, dia langsung melepas topinya untuk mengakui kekalahannya. Berkat makanan itu, Ken menjadi juara kompetisi masak ke-7 di Cina. Dan tidak hanya itu, ternyata kakak dari Master Yi yang merupakan koki terhebat pun hadir di sana. Bahkan terlihat akrab dengan sang adik. Di sisi lain, Joe yang melihatnya dari televisi langsung menyesal akan semua perbuatannya. Di akhir film, Master Yi dan kakaknya kemudian sepakat bahwa penerus yang berhak atas kepemilikan golok itu adalah Ken, dan berharap agar dirinya dapat membuat makanan lezat menggunakan golok itu. Sebetulnya film ini cukup menarik dan dapat dikonsumsi semua umur. Namun film ini gagal dalam mengemas adegan dari film bertema memasak, terutama pada adegan saat kompetisi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.